Halo, aku Nurul Afia, aku dari Ilmu Sejarah dan aku adalah anggota dari KKN PPM UGM periode 4 2020 Desa Ponjong. Kali ini aku akan membahas mengenai merawat kesehatan mental pada masa pemulihan pandemi COVID-19. Kondisi pandemi mengharuskan kita untuk beraktivitas di rumah saja sebagai langkah untuk pencegahan penyebaran virus COVID-19. Tentu, perubahan ini membawa dampak besar bagi kondisi mental kita. Karena ada banyak hal-hal yang bisa terjadi di dalam rumah selama pandemi COVID-19, terutama bagi para remaja dan dewasa muda. Yang pertama, muncul kecemasan dan ketakutan berlebihan karena kita banyak menerima informasi dan berita-berita buruk serta simpang siur selama pandemi dan pembatasan ruang gerak kita sebagai langkah mencegah penyebaran COVID-19. Kita yang terbiasa beraktivitas di luar rumah, pergi ke kantor, ke kampus, ke sekolah, tapi kita jadi harus stay di rumah aja. Yang kedua, bosan dan interaksi terhadap teman-teman yang terganggu. Dan yang ketiga, fasilitas belajar yang kurang memadai di sebagian tempat. Tidak semua tempat memiliki fasilitas yang memadai untuk belajar dari rumah. Dan yang keempat, kita sering dituntut untuk selalu produktif karena kita dianggap muda dan harus selalu bisa menghasilkan. Yang kelima, seringkali kita mendapatkan kekerasan baik secara emosional maupun fisik dari orang tua atau lingkungan tempat tinggal kita. Imunitas sangat diperlukan untuk mencegah dari tertularnya COVID-19. Dan kesehatan mental sangat berpengaruh pada kuatnya imunitas diri kita. Berikut adalah hal-hal yang bisa kita lakukan untuk merawat kesehatan mental kita selama masa pemulihan pandemi COVID-19. Yang pertama, sadari bahwa kecemasan adalah hal yang wajar. Yang kedua, cari informasi dari sumber yang terpercaya. Kemudian kita bisa terbuka pada orang tua tentang perasaan khawatir kita. Atau mungkin orang-orang terdekat kita. Yang keempat, batasi menonton atau melihat berita tentang COVID-19 apabila itu sudah sangat mengganggu ketenangan atau kesehatan mental kita. Dan juga kabar-kabar buruk lainnya yang memicu perasaan tidak enak di kita. Selanjutnya, cari pengalihan suasana dengan kegiatan yang positif dan menyenangkan. Contohnya seperti berkebun, memasak, bermain di dalam rumah, membaca novel, menonton film, dan lain sebagainya. Atau mungkin bisa bermain board games, dan lain-lain. Kemudian kita juga bisa tetap untuk menghubungi teman-teman untuk tetap berkomunikasi. Selanjutnya adalah lebih baik kita menghubungi tenaga profesional ketika gejala-gejala gangguan kesehatan mental kita semakin buruk. Kita bisa menghubungi psikolog atau psikiater. Kementerian PPPA sudah menyediakan layanan konsultasi psikologi sehat jiwa atau disebut sejiwa bagi perempuan dan anak yang mengalami depresi atau stres karena terdampak kondisi pandemi COVID-19. Dengan hotline 119 X8. Selain itu, kita juga bisa mendapatkan informasi mengenai layanan psikologi online melalui intothelight.id.org atau juga kita bisa mengakses covid19.ipkindonesia.or.id.